Dibuka dulu mikrofonnya. Oh, ya. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini, sehingga kami bisa berkumpul di kelas Zoom meeting kami. Tuhan, pada hari ini kami akan mulai proses belajar kami, kiranya Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami, menjadi penuntun kami di setiap pelajaran kami pada hari ini. Inilah kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Oke, baik, kita lanjutkan pembahasan kita ya. Kemarin kita sudah berbincang-bincang tentang posisi atau lokasi ya dari eksegese ini dibandingkan dengan mata kuliah yang lainnya atau disiplin ilmu lainnya, secara khusus yang ada di rumpun dari teologi biblika. Nanti kalau di tengah pembahasan ada yang bertanya, langsung saja ya, bisa raise hand atau buka mikrofonnya langsung untuk interupsi saja ya. Oke, saya akan lanjutkan pembahasan kita pada kali ini, pertemuan yang kedua ya dari mata kuliah Old Testament Exegesi atau eksegesis Perjanjian Lama. Sebentar, saya tunggu ya. Nah, di semester yang lalu kita sudah membahas tentang hermeneutika ya. Hermeneutika ini adalah secara singkat how to do the interpretation. Kita mempelajari tentang, sebentar, saya mungkin matikan kamera dulu supaya koneksinya lebih stabil ya. Jadi di hermeneutika ini kita sudah mempelajari tentang prinsip-prinsip ya, tentang metode-metode ya, dan juga teori-teori tentang menafsirkan ya, how to do the interpretation, itu hermeneutics. Nah, saat ini kita membahas tentang eksegese atau eksegesis ya, yang artinya adalah aplikasi atau doing the interpretation. Jadi yang sudah kita pelajari di semester lalu tentang teori-teorinya ya. Nah, sekarang adalah aplikasinya atau prakteknya. Di minggu lalu juga kita sudah mendiskusikan ya, dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil, apakah eksegese itu sama dengan hermeneutik, atau eksegese ini ada singgungannya dengan hermeneutik, ataukah eksegese ini bagian dari hermeneutik ya. Sebagian menjawab eksegese adalah bagian dari hermeneutika, dan sebagian yang lainnya menjawab eksegese ini memiliki singgungan dengan hermeneutika. Nah, menurut saya dua jawaban itu yang paling mendekati ya, paling mendekati. Saya paling setuju dengan dua jawaban tersebut. Kok kebetulan ya tidak ada kelompok yang menjawab opsi yang lain begitu. Ya, kalau saya ditanya lebih cenderung yang mana, saya lebih condong kepada eksegese ini bagian ya, bagian dari hermeneutika. Rumah besarnya adalah hermeneutika, sedangkan eksegese adalah bagian kecil dari hermeneutikanya. Tetapi kalau dijawab bersinggungan, ya itu cukup masuk akal juga, karena memang ada hal-hal yang tidak dibahas di hermeneutika yang itu merupakan ranah atau bidangnya eksegese itu sendiri. Nah, setelah eksegese ada yang disebut sebagai eksposisi. Ini adalah dari hasil eksegese kemudian disusun materials atau bahan-bahan khotbah ya. Nah, sedangkan setelah itu ada yang disebut sebagai homiletika, ilmu yang belajar tentang berkhotbah, bagaimana untuk mengkhotbahkan atau deliver the sermon ya, menyampaikan pesan-pesan khotbah secara baik. Nah, urusan kita adalah di sini ya, doing the interpretation, ini eksegesis. Jadi apa yang disebut sebagai eksegesis? Ya, apa sih eksegesis itu? Laniak ini ya, salah satu penulis atau salah satu teolog, seorang teolog berkata begini, exegesis is the leading out of meaning from a text, ya. Ya. Exegesis is the leading out of meaning from a text, a meaning that was once perhaps, bahkan bukan perhaps sebenarnya, quite clear to an original audience is now distant from us in time, language, and culture. Jadi eksegesis menurut Laniak ini artinya adalah menarik keluar makna atau arti dari
teks ya, dari sebuah teks. Makna atau arti yang dulunya ya, yang dahulunya oleh penerima pertama atau penerima original ya, tidak ada kesulitan mengartikan tulisan ya, entah itu surat kalau di Perjanjian Lama atau itu berupa profetik ya, kalimat-kalimat nubuatan, kitab-kitab nubuatan ya, maupun ya kitab-kitab yang ada dalam Perjanjian Lama sekarang menjadi begitu sulit untuk kita pahami ya, untuk kita ketahui artinya, dikarenakan adanya gap-gap yang begitu lebar antara kita dengan dunia Perjanjian Lama secara khusus, karena ini eksegesis Perjanjian Lama ya. Baik itu gapnya berupa gap waktu, ya, gap bahasa maupun gap kebudayaan. Nah, jadi seperti itu arti yang dulunya sangat jelas bagi audiens asli atau pembaca orisinalnya, sekarang menjadi sulit untuk kita pahami atau kita mengerti. Ya. Nah, pengertian lain dari eksegese bisa berarti juga close reading. Ya, close reading ini artinya membaca dengan atau membaca secara cermat. Ya. Yang dimaksud dengan membaca dengan cermat artinya adalah bahwa pertimbangan yang sama. Ketika kita mau menafsirkan atau menarik keluar makna dari sebuah teks, kita harus mempertimbangkan secara saksama. Tidak boleh tidak boleh terburu-buru ya. Kata demi kata kita perhatikan, kemudian frase demi frase, ya sampai dengan keseluruhan atau semua bagian teks supaya kita memahami maknanya secara keseluruhan. Di luar sana cukup banyak ya kita dapat jumpai materials atau bahan-bahan yang bisa kita pergunakan sebagai panduan untuk yang masih nyala mikrofonnya siapa ya? Ada yang mau bertanya atau tidak ini? Kalau tidak ada yang bertanya silakan dimatikan dulu. Ya, oke. Saya lanjutkan dulu ya. Jadi terdapat banyak panduan untuk proses eksegesis, baik itu berupa buku-buku maupun jurnal-jurnal ya tentang penafsiran ya atau eksegese ini. Nah, biasanya tetapi yang digunakan yang umum dilakukan adalah awal-awal ini ya, sebagai langkah awal adalah menggunakan kritik teks ya untuk menetapkan sebuah teks. Nanti kita akan pelajari ya setelah ini, dan saya juga sudah upload di Google Classroom. Entah semua kalian sudah membacanya atau belum di Google Classroom ya. Saya memberikan assignment walaupun tanpa penilaian atau tidak ada gradingnya. Namun saya harapkan semuanya sebenarnya membaca dan mempelajari atau membuat catatan untuk kita diskusikan pada pertemuan kali ini ya. Nah, dari beragam sumber atau literatur yang ada di internet yang bisa kita akses dengan mudah, rata-rata atau hampir semuanya bahkan mengawali langkah eksegesis ini dengan melakukan yang disebut sebagai kritik teks. Nah, kalau kita membahas tentang kritik ya dalam dunia hermeneutika atau dunia eksegesis ini, kita tidak boleh memiliki pemikiran ya kritik seperti yang biasanya kita ketahui atau kita pahami ya. Kritik artinya biasanya gimana sih kalau kita memahami kritik? Artinya apa sih kalau kritik? Biasanya gimana? Yang seringkali kita atau yang selama ini kita pahami tentang kritik itu apa? Gimana? Memberikan tanggapan, Pak. Memberikan tanggapan. Tanggapan misalnya gimana? Ada tanggapan yang negatif atau positif gitu. Oke, Tapi ya. kebanyakan kritik negatif, Pak. Tanggapan bisa berupa tanggapan yang negatif ataupun yang positif. Kalau yang negatif itu disebut sebagai destruktif gitu ya, kritik yang destruktif. Kalau yang positif disebut sebagai kritik yang konstruktif atau yang membangun begitu. Tapi biasanya negatif ya, lebih banyak negatif ya. Wah, apalagi ini ya, apalagi body shaming. Nah, itu udah
udah pasti arahnya negatif ya. Itu mah bukan kritik ya, itu parah, itu udah masuknya ke bully atau perundungan ya. Nah, tapi kalau berbicara tentang hermeneutika atau dunia penafsiran ya, eksegesis ini yang disebut sebagai kritik, nanti ada kritik teks, ada kritik sastra ya, ada kita sebut sebagai misalnya ada higher criticism, ada teori sumber, teori dokumenter dan sebagainya. Yang disebut sebagai kritik itu lebih mengacu kepada studi secara mendalam. Ya, jadi bukan kritik ini menanggapi dalam pengertian memberikan kritik seperti kalau kita melihat ada orang lain yang kita kurang suka gitu ya, lalu kita mengkritik, bukan seperti itu, tapi kritik teks ya, nanti ada kritik semantik dan seterusnya, itu lebih tepat diartikan sebagai studi secara mendalam ya. Nah, ini yang kita lakukan ya, ini yang kita lakukan di dalam sebentar. Jadi sekali lagi kalau berbicara tentang kritik ini bukan tanggapan gitu ya, bukan komentar terhadap orang lain, apalagi yang kita tidak suka atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Tetapi kalau berbicara tentang kritik, apalagi misalnya contohnya kritik teks, nah ini lebih kepada studi secara mendalam. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kritik yang bersifat naif gitu ya. Working with the received text, apa yang ada di hadapan kita kritisi atau kita lakukan studi secara mendalam terhadap teks tersebut. Nah, kalau kalian minimal sudah pernah ya mendengarkan pengajaran dari Ibu Rita Wahyu, ya salah satu pengajar kita juga di STT Gumene, beliau seringkali menyebutkan demikian, menafsirkan secara jujur, secara lurus, secara apa adanya atau patient reading ya. Nah, lebih kepada seperti itu. Ini langkah pertamanya. Critical naivete ini berkaitan dengan bekerja berdasarkan atau bekerja terhadap ya teks yang ada di hadapan kita. Membaca secara apa adanya, membaca secara literal. Jadi dalam hal ini kita melakukan studi secara induktif ya, bekerja dengan teks yang kita terima atau yang ada di hadapan kita ya. Maksudnya studi induktif atau melakukan eksegesis secara induktif, kita berarti dari particular, dari bagian yang khusus ya, kemudian kesimpulannya kita arahkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum, itu induktif ya. Kebalikannya adalah deduktif, dari umum ke khusus. Nah, kalau eksegesis ini ya, di langkah pertama ini yang kita lakukan adalah melakukan eksegesis ini secara induktif. Jadi dari bagian yang kecil ya, perikop yang kecil. Di minggu lalu ada yang bertanya ya, ada yang bertanya bagaimana kalau tidak salah Excel ya, Excel atau yang lain ya, saya agak lupa yang bertanya siapa. Pak, apakah kita harus menafsirkan banyak atau harus kita batasi? Nah, itu nanti menjadi langkah pertama kita yang menentukan batasan perikopnya. Karena memang ini studi eksegesis ini secara induktif, artinya dari khusus ke umum, dari bagian yang kecil kemudian kita tarik kesimpulan yang lebih bersifat umum ya. Jadi kita akan bekerja ya, akan melakukan penafsiran ini dengan menggunakan dictionary, dengan menggunakan leksikon ya. Lalu kemudian kita perhatikan arti katanya satu persatu dan seterusnya. Ya, jadi setiap bagian, terutama kata-kata yang sulit untuk dipahami, sulit untuk dimengerti, itu menjadi perhatian yang khusus bagi kita ya. Harus kita garis bawahi atau kita berikan tanda untuk dilakukan studi secara lebih mendalam, sehingga kesimpulan umumnya bisa kita temukan dari sana. Nah, kemudian langkah yang berikutnya ya, step-step berikutnya ini masih gambaran overview ya secara umum. Nanti langkah konkretnya atau panduan praktisnya akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mulai dari hari ini, pertemuan yang pertama, ya maksud saya langkah yang pertama dari panduan praktis. Tapi ini sekali lagi baru pengantarnya ya, baru overview-nya, baru pandangan atau
pengantar ya, secara umum, secara luas dulu. Nah, step berikutnya setelah kita working with the received text, bekerja atau menafsirkan dengan teks yang diterima atau yang ada di depan kita, kemudian kita bergerak under or behind the text. Jadi bukan hanya memahami atau bukan hanya bekerja mencari makna literalnya saja, ya, tetapi juga kita memeriksa kemungkinan-kemungkinan ya adanya alternatif makna yang tersembunyi di belakang atau di balik dari teks tersebut, ya, disebut sebagai makna yang bersifat alegoris, ya, makna yang tidak secara literal gitu ya. Kalau di dalam ilmu menafsir Ibrani tadi saya sudah singgung peshat ini secara harafiah ya. Lalu ada yang disebut sebagai remes ya. Remes ini berarti working under or behind the text. Mencoba menggali menelusuri apakah ada ya ada hal-hal atau ada arti-arti yang lain yang mungkin dimaksudkan oleh penulis tidak seperti yang kita pahami. Nah, untuk itu kita memerlukan ya alat-alat penting ya sebagai tools yang membantu kita untuk mengeksplorasi latar belakang dari ditulisnya suatu teks ya. Contohnya, kapankah kitab Keluaran ditulis? Siapakah yang menulisnya? Nah, oleh karena itu presuposisi menjadi sangat penting ya, menjadi hal yang sangat penting dalam penafsiran. Ini sudah kita bahas pada mata kuliah hermeneutika. Sehingga sebelum saya lanjutkan, saya perlu ingatkan bahwa salah satu persyaratan mengikuti mata kuliah ini adalah sudah lulus dalam salah satunya dalam mata kuliah hermeneutika ya. Di samping tentu juga ada bahasa Ibrani dan seterusnya ya. Nah, jadi itu sudah kita pelajari karena presuposisi yang tidak sehat ya akan berujung kepada tidak tercapainya tujuan dari penafsiran atau tujuan eksegese, yaitu mengekstrak keluar ya, mengekstrak keluar atau menarik keluar makna yang terkandung di dalam teks. Ya. Nah, sebagai contoh ada yang disebut sebagai teori sumber yang dipopulerkan oleh Wellhausen ya, bahwa Musa tidak mungkin adalah penulis dari 5 kitab pertama dari Alkitab. Kata orang-orang yang meyakini atau mempercayai teori sumber tersebut. Tetapi ada yang disebut sebagai JEDP, ini penulisnya lebih kepada orang, individu atau kelompok ya, lebih cenderungnya adalah kepada kelompok penulis yang hidup ratusan tahun ya setelah Musa meninggal, katanya demikian. Nah, dengan presuposisi yang seperti itu, maka akan berujung pada hasil penafsiran yang tidak seperti diharapkan ya, pasti akan meleset. Oleh karena itu dalam mengeksplorasi latar belakang isu-isu tekstual, kita perlu mengevaluasi terlebih dahulu presuposisi yang kita miliki. Yang berikutnya, fase yang berikutnya adalah working beyond the text. Jadi melampaui teks ya, memahami kontribusi masing-masing bagian terhadap keseluruhan wahyu yang diilhami. Dalam spiral hermeneutika ada yang disebut sebagai konteks dekat ya. Konteks dekat ini berarti bagian-bagian sebelum dan sesudah dari teks yang sedang kita tafsirkan. Lalu lingkaran yang lebih luarnya ada penulis yang sama ya, konteks yang lebih jauh ya. Sebagai contoh misalnya Keluaran, ketika kita sedang menafsirkan Keluaran, maka konteks penulis yang sama berarti adalah entah itu kitab Imamat, kitab Bilangan ataupun kitab Kejadian dan kitab Ulangan, karena ditulis oleh penulis yang sama yaitu Musa begitu ya. Dalam kelas ini saya akan menegaskan bahwa teori sumber itu tidak dapat kita pakai ya, artinya kita harus harus memiliki presuposisi yang benar tentang
inerensi Alkitab, ya, tentang otoritas Alkitab, tentang siapa yang menuliskan Alkitab, ya. Logikanya demikian. Kalau Tuhan Yesus meyakini bahwa Musa adalah penulis kitab, maka kita tidak memiliki alasan yang kuat untuk meragukan otentisitas, ya, keabsahan Musa sebagai penulis 5 kitab tersebut. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi artinya working beyond the text ini adalah ketika kita menafsirkan satu bagian dalam Alkitab, kita juga mengkaitkannya, ya, atau kita mencoba memahami kontribusi teks yang sedang kita tafsirkan tersebut, ya, dan letaknya terhadap keseluruhan wahyu yang terinspirasi atau keseluruhan Alkitab, ya. Jadi artinya kita tidak bisa menafsirkan satu bagian secara parsial, ya. Kalau kita menafsirkan katakanlah satu perikop itu 10 ayat, ya. Nah, 10 ayat ini kita tidak boleh keluarkan, ya, tidak boleh keluarkan dari Alkitab seolah-olah tulisan itu berdiri sendiri. Tetapi working beyond the text artinya kita nanti melakukan ada intertextuality study contohnya, ada keterkaitan passage yang kita sedang tafsirkan ini dengan bagian-bagian lainnya dalam Alkitab dan seterusnya, ya. Nah, akhirnya fase yang terakhir adalah menjadikan eksegesis sebagai sebuah disiplin spiritual atau disiplin rohani kita. Menjadi satu kemudian sebuah apa namanya ya, sebuah habit kita, sebuah kebiasaan kita, ya, sebuah apa namanya, satu hal yang sudah menjadi natur kita, ya, ketika kita berhadapan dengan teks, maka kita memiliki paradigma ini, ya, menjadikan eksegesis sebagai disiplin spiritual kita. Baik, kita lanjutkan ya. Apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan tentang 4 fase ini? Cukup jelas ya. Ada working with receive text, kemudian melangkah ke working under text atau behind the text, kemudian beyond the text, dan terakhir menjadikan eksegesis sebagai sebuah disiplin, ya, yang harus kita lakukan secara teratur dan secara konsisten sehingga menyatu dengan kita, ya. Kita hal ini akan prevent kita, akan mencegah kita untuk kita tidak menafsirkan secara keliru atau secara salah. Ada yang mau menanggapi atau bertanya, silakan sebelum saya lanjutkan. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan lagi ya, sebentar. Ya, ada beberapa metode dalam penafsiran Alkitab, ya. Yang pertama adalah formal, ya, ini penerjemahan atau terjemahan formal atau terjemahan literal, ya, seperti Alkitab yang kita miliki, Alkitab terjemahan LAI, ya, Indonesia Terjemahan Baru, itu merupakan formal tradition, ya. Ini artinya adalah sebuah translation atau terjemahan yang menafsirkan atau mengalihbahasakan, mentranslate teks-teks di dalam atau naskah dalam bahasa sumbernya tanpa mengindahkan kekhususan dari bahasa sasaran. Contohnya tadi ya, Alkitab bahasa Indonesia, terjemahan baru. Nah, yang diutamakan dalam terjemahan formal ini adalah keaslian dari teks atau naskah bahasa sumbernya. Misalnya kalau secara khusus Perjanjian Lama itu berarti bahasa Ibrani, ya. Nah, jadi seringkali kelemahan dari terjemahan formal ini adalah canggung gitu. Kita membacanya canggung. Nanti akan kita cari contohnya ya. Setelah kita ketahui ada beberapa metode atau beberapa macam pendekatan penerjemahan Alkitab. Ya, kalau dalam bahasa Inggris yang termasuk dalam terjemahan formal ini ada King James Version, ada NASB, New American Standard Bible, dan seterusnya. Ya, nanti akan kita bahas setelah ini. Dynamic translation ini yang kedua, ya. Selain formal tradition, ada ada yang disebut sebagai dynamic translation, ya. Dynamic translation ini adalah sebuah terjemahan atau pengalihbahasaan yang mengutamakan arti dan fungsi yang dimaksud dalam teks asli. Jadi yang diprioritaskan adalah the meaning and function
arti dan fungsi yang dimaksud dalam teks aslinya. Sekaligus pada waktu yang bersamaan memperhatikan juga kekhususan dari bahasa sasaran. Contohnya bahasa Indonesia gitu ya, bahasa sasarannya. Berarti tetap mengutamakan orisinalitas dari teks dalam bahasa sumbernya, ya, yaitu bahasa Ibrani, dan sekaligus juga memperhatikan kekhususan dari bahasa sasaran. Nah, sebagai contoh dalam bahasa Indonesia ada dynamic translation, ini adalah bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari ya. Nah, jadi bentuk bahasa aslinya dalam dynamic translation ini boleh diubah ya. Bisa diubah, tidak sesuai urutan bahasa aslinya ya. Kadang-kadang kita merasa kok kayak ada yang beda ya, dan memang berbeda antara Alkitab terjemahan baru dengan BIS bahasa Indonesia sehari-hari beda. Nanti kita akan lihat contohnya saja ya. Sekarang teorinya dulu. Nah, jadi seperti itu ya. Karena memang yang dipentingkan ya, atau yang diperhatikan ya, keseimbangan antara arti dan fungsi yang dimaksud oleh teks asli dengan kekhususan dari bahasa sasarannya. Terjemahan ini secara serius mencari padanan yang terdekat dan wajar dalam mengungkapkan arti dan fungsi yang dimuat dalam naskah aslinya. Jadi terjemahan ini, model dynamic atau pendekatan dynamic translation ini sangat bermanfaat untuk mengetahui arti berita atau amanat yang tercantum dalam naskah asli Alkitab, khususnya bagi orang awam, ya, bagi orang yang tidak belajar teologi secara khusus, ya, mereka jemaat umum begitu. Namun mereka ingin membaca dan mendalami Alkitab tanpa pendidikan teologi formal, mereka akan cukup terbantu dengan dynamic translation ini. Ya, jadi bagi jemaat kita bisa menyarankan selain membaca Alkitab yang kita miliki terjemahan baru, kita bisa sarankan mereka untuk membandingkan atau mempelajari juga dynamic translation ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Kasihan ya, jarang yang membaca karena beda katanya begitu. Nanti kita lihat dari contoh-contohnya ya, bahwa perbedaan-perbedaan itu tidak signifikan ya, tetapi justru bermanfaat untuk membantu, khususnya membantu kaum awam. Yang berikutnya ada terjemahan paraphrase atau adaptation translation. Ini adalah sebuah terjemahan bebas ya, a free translation. Jadi yang dipentingkan dalam metode ini adalah pesan atau amanat yang diungkapkan dengan kata-kata sendiri, kata-kata penerjemahnya. Ya, jadi penerjemah dari paraphrase ini tidak terlalu memusingkan teks dari source language-nya, dari bahasa aslinya, ya, dari bahasa Ibrani-nya. Walaupun berbeda cukup jauh, nggak peduli. Yang penting pembaca gitu ya, pembaca dari terjemahan ini suka membaca Alkitab. Ini goal-nya. Tujuan dari parafrase ini adalah apa namanya? Supaya pembaca ini menyenangi, menggemari membaca Alkitab ya. Tapi kelemahannya tentu saja kalau kita bandingkan atau kalau kita karena kita mempelajari bahasa asli dari Alkitab, kita dalam banyak bagian ya, atau beberapa bagian setidaknya kita menemukan hal-hal yang kurang tepat atau bahkan tidak tepat sama sekali dalam terjemahan dari paraphrase ini ya. Misalnya orang-orang tidak bersunat dikatakan diterjemahkan sebagai non-Christian. Nah, itu kan sudah jauh sekali gitu ya. Sudah berbeda sekali dari yang dimaksudkan oleh penulis aslinya. Di dalam terjemahan parafrase ini, si penerjemah atau sang penerjemah ini memasukkan pendapat pribadi ke dalam naskah, bahkan penerjemah tidak segan-segan memasukkan pandangan teologisnya, mengoreksi dan menjelaskan hal-hal yang dianggapnya janggal. Yang tidak sesuai dengan pandangan atau dengan pemikiran teologisnya bisa disingkirkan, walaupun bahasa aslinya memuat hal tersebut. Gitu ya. Jadi dianggap janggal atau bahkan bertentangan dengan pandangan teologisnya bisa disingkirkan, digantikan dengan yang totally different dengan bahasa aslinya. Ini tentu hal yang sangat perlu berhati-hati begitu ya.
dalam Alkitab bahasa Inggris ada The Message gitu ya, yang terkenal dari terjemahan paraphrase ini. Yang terakhir adalah interlinear, ya, interlinear apa namanya ini? Interlinear translation, ya. Misalnya Alkitab Ibrani Inggris atau Ibrani Indonesia, ya. LAI juga menerbitkan, ya. Seingat saya, walaupun saya tidak punya, karena memang di zaman digital ini interlinear bisa kita akses secara online gitu ya. Jadi saya tidak terlalu merasa perlu untuk memiliki Alkitab interlinear secara cetak begitu ya. Tapi LAI juga menerbitkan. Jadi interlinear baik itu Yunani ke bahasa Indonesia ataupun bahasa Ibrani ke Indonesia. Hasan Sutanto juga seingat saya menerjemahkan ya dalam bentuk interlinear ini. Jadi ini empat metode atau 4 pendekatan penerjemahan Alkitab. Hal ini perlu untuk kita bahas karena nanti berkaitan dengan teks kita perlu menentukan ya Alkitab versi apa saja yang perlu kita sandingkan ya. Jadi jangan kita asal banyak versi tetapi ternyata mirip-mirip gitu. Buat apa gitu ya? Kalau kita menyandingkan versi Alkitab ya setidaknya ada 2 atau 3 metode translation ya. Sebisa mungkin 3 lah ya, 3 metode. 3 metode. Nah, yang unik yang tidak saya tulis di sini adalah NIV. New International Version tidak ada di sini karena dia memang perpaduan antara formal dengan dynamic ya. Di sini di dynamic tidak ada NIV karena dia sebenarnya lebih kepada formal tetapi campuran gitu, lebih kepada campuran ya, mix antara formal dan dynamic. Maka di kelas-kelas eksegesis Perjanjian Lama yang saya ampu biasanya saya menyarankan ya NIV ini menjadi salah satu versi yang dijadikan pembanding ketika kita menafsirkan atau melakukan eksegesis. Ya, eksegesis ini. Nah, tadi saya sempat singgung ya, King James Version ini merupakan bentuk formal, ya, formal translation. Lalu ada New American Standard Bible, ada juga English Standard Version. Kalau Alkitab bahasa Indonesia ada Indonesia terjemahan baru dan seterusnya. Di Dynamic Translation ada New International Reader's Version, bukan NIV ya, New NIRV ini, New International Reader's Version ini dynamic. Lalu ada Revised English Bible, ada New Living Translation, bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, ini beberapa versi dynamic yang saya sering sarankan adalah New Living Translation dan bahasa Indonesia sehari-hari di kelas saya. Tetapi tidak harus ikuti saya gitu ya. Cuman prinsipnya adalah dari 3 lah ya. Kalau interlinear itu optional gitu. Kalau kalian mau mempergunakan silakan. Bagi kalian yang belum terlalu menguasai bahasa aslinya, bahasa asli Alkitab ya. Tetapi kalau sudah cukup familiar dengan kosakata dari teks-teks asli bahasa Ibrani ya, rasanya interlinear tidak terlalu dipentingkan lagi begitu ya. Cukup menggunakan leksikon misalnya atau dictionary dan seterusnya. Nah, jadi dari dari formal translation kita pilih 1 atau 2 versi ya. Atau 1 saja cukup. Dari dynamic ini bisa 1, lalu kemudian NIV ya. Dan kalau diperlukan ya kita bisa tambahkan lagi paraphrase ya, paraphrase translation. Ada dalam bahasa Inggris ada The Living Bible, ada juga The Message, dan juga dalam bahasa Indonesia ada Alkitab Firman Allah yang hidup. Ya, ini adalah terjemahan parafrase. Yang berikutnya, oke, sekarang kita masuk ke contoh ya. Atau ada pertanyaan dulu dari 4 ini? Oh, ini apa nih? Saya itu Pak. Excel. Oh, Excel yang tanya tadi ya. Oke, baik. Ya, sebelum saya lanjutkan atau kita lanjutkan dalam contoh-contoh atau membandingkan metode-metode tadi, apakah ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bapak?
Ya, Halo, silakan Pak. Axel. Iya, Pak. Saya mau bertanya tadi yang ketiga ya, Pak. Yang seingat saya yang nggak harus yang nggak harus sesuai dengan teks aslinya, Pak. Ya. Oke. Mungkin itu yang akan kita lakukan waktu untuk bikin makalah kita mungkin ya, Pak. Jadi kita tidak harus sesuai dengan teks aslinya begitu ya, Pak. Iya. Tidak sesuai dengan jadi beda ya, bedakan antara paraphrase dengan kita membuat terjemahan kita sendiri. Justru yang kita lakukan adalah seketat mungkin dengan bahasa aslinya. Begitu Excel. Ya, kalau paraphrase ini Oke. Kalau parafrase ini dia lebih mengedepankan apa? Pandangan teologis penerjemahnya. Contohnya, ya sebagai contoh orang yang menganut ini misalnya saja ya, teologi kemakmuran. Ya, teologi kemakmuran. Maka penerjemah yang contohnya di dalam misalnya lah ya. Ini buat contoh saja Yohanes pasal ke-10 ya, sebentar ya. Nah, misalnya begini deh, ini sebagai contoh ya. Ini nggak betulan ya, tapi namanya ilustrasi atau simulasi gitu ya. Katakanlah saya sebagai penerjemah parafrase, Alkitab parafrase, saya memiliki pandangan teologi kemakmuran. Maka saya akan menerjemahkan ayat ini, Yohanes 10 ayat 10 dengan kalimat mungkin begini ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini nggak ada yang bermasalah dengan pandangan teologi saya, maka saya akan terjemahkan mirip-mirip dengan ini. Tapi di sini nih, aku datang supaya mereka mempunyai kekayaan dan mempunyai kekayaan tersebut dengan sangat melimpah. Nah, udah beda sekali kan dengan bahasa aslinya. Penerjemah memasukkan pandangan teologisnya ke dalam hasil terjemahannya itu. Ya. Oke. Nah, ini contoh paraphrase ya. Sebentar. Oke. Ini contohnya ya. Dan perbedaannya antara translation ya, terjemahan Alkitab dengan paraphrase ya, dengan versi parafrase. Nah, misalnya dalam 1 Raja-Raja pasal 20 ayat yang ke-11, nanti bisa dilihat atau kalian bisa sambil melihat dalam bahasa Indonesianya ya. Saya bacakan dalam King James version-nya di sini. And the king of Israel answered and said, tell him, let not him that gird. Nah, ini kan gird on his harness. Ini kalimat yang sudah kaku ya bagi pembaca modern. Gird on his harness, post himself as he that putteth it off. Oke. Ada yang sudah ketemu bahasa Indonesianya, boleh dibuka mikrofonnya. Membacakan dalam bahasa Indonesianya, silakan. Ada nggak? Nggak ada yang cari ya. 1 Raja-Raja 20 ayat 11. Ya, silakan Axel. Tetapi Raja Israel menjawab katanya, katakanlah orang yang baru menyandangkan pedang, janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya. Nah, oke. Jadi kalau kalian perhatikan pembacaan tadi, ya kata perkataannya ya sangat sangat presisi dengan terjemahan formal lainnya. Mungkin Axel bisa baca sekali lagi dengan lebih perlahan, dengan lebih pelan-pelan ya, sambil yang lainnya boleh memperhatikan layar ya. Boleh Axel? Ya. Tetapi Raja Israel menjawab, katanya, katakanlah orang yang baru menyandangkan pedang, janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya. Ya, jadi kita perhatikan ya, kata perkataannya sangat presisi, sangat tepat ya. Coba perhatikan juga yang sama-sama dengan formal translation atau dengan terjemahan secara literal gitu ya. Ini ada New American Standard Bible. Then the king of Israel ya sama ya, and dengan then hampir-hampir sama lah. Kecuali tadi bahasa Indonesia ada tetapi.
ya, karena wow dalam bahasa Ibrani bisa artinya dan, bisa artinya tetapi, ya. Nah, tapi prinsipnya sama. And the king of Israel, then the king of Israel answered and said, ya, seperti itu ya. Oke, tell him, let not him, who girds. Nah, ini girded ini archaic English ya, jadi Inggris kuno, Inggris abad ke-15, abad ke-16 ya. Di sini sudah lebih dimodernkan, tapi prinsipnya sama. Who girds on his armor nih, harness jadi armor. Ini artinya sama-sama pedang atau senjata. Boast like him who takes it off. Boast himself as he that put it off. Jadi hampir sama. Tapi coba kalau kita bandingkan dengan The Living Bible. Ini terjemahan parafrase ya. Don't count your chickens before they hatch. Jauh sekali ya. Artinya jauh sekali ya. Don't count your chicken before they hatch ya. Nggak usah don't count. Sepelein aja gitu. Nggak usah rekan tuh apa ya bahasa Jawa tuh. Jangan direken, jangan digagas. Oh, gagas juga sama ya. Jangan dimasukin hati, jangan diperhitungkan gitu. Jangan diperhitungkan ayam yang belum menetas. Masih di dalam telur itu nggak usah diperhitungkan gitu. Artinya jadi beda sekali ya. Beda sekali dengan yang formal translation. Nah, karena The Living Bible ini lebih mengutamakan apa? Yang penting enak dibaca. Ini lebih modern, lebih kalau barang dagangan itu eye catching, kalau didengar apa ya? Eye hearing gitu mungkin ya. Enak untuk didengarkan gitu ya. Lebih nyaman gitu bagi pembaca modern ya. Ada contoh lain nggak ya? Nah ini ya. 1 Korintus 16 ayat 20, kalau ini NIV, greet one another with a holy kiss. Ya, sapalah seorang yang lain dengan ciuman yang kudus. Bahasa Indonesia pun lebih kurang seperti itu. Nah ini dalam The Living Bible gini, give each other a loving handshake when you meet. Jadi artinya sudah cukup jauh ya. Tapi lebih modern gitu, somehow lebih modern ya, loving handshake daripada holy kiss. Apa itu holy kiss? Orang modern nggak ngerti holy kiss ya. Kalau French kiss tahu gitu, kalau ciuman orang Prancis tahu, tapi kalau holy kiss nggak ngerti gitu kan. Nah kalau handshake ya, berjabat tangan gitu, mungkin high five gitu ya, lebih enak buat didengerin oleh pembaca modern. Ini juga sama, ini paraphrasing the message ya. 1 Korintus 16 ayat 20, ini penerjemahnya Eugene Peterson ya. The message, pass the greetings around with holy embraces tuh. Pelukan yang kudus, ya saling berpelukan, hug ya, holy embraces. Ini sudah cukup berbeda dengan bahasa aslinya begitu. Itu parafrase ya. Nanti ada juga Kristen, hendaklah engkau menjadi pasangan yang seimbang, pasangan yang sepadan apa seimbang ya, yang di 1 Korintus itu. Oleh terjemahan paraphrase diterjemahkan begini. Kalau cari, kira-kira gini ya, kalau cari pasangan yang sama-sama Kristen. Sama-sama Kristen. Nah, kan Alkitab sepadan itu kan lebih dalam dari sekedar sesama Kristen gitu ya. Bisa aja sama-sama Kristen tapi ternyata nggak sepadan, kan bisa juga gitu. Buktinya tidak sedikit juga pasangan Kristen yang bercerai gitu, ya kan? Oke, begitu Excel. Apakah menjawab? Jadi beda ya Excel ya, menangkap bedanya ya. Yang kita lakukan sebaliknya dari paraphrase. Ya. Oke, jadi kita waktu bikin makalah itu kita mengikuti yang dua atas itu, yang formal sama yang satu lagi saya lupa namanya. Dynamic, ya. Dengan dynamic ya. Oke, berarti paraphrase itu lebih ke arah, kalau menurut saya lebih ke arah itu ya Pak. Misalnya kayak orang lagi berkhotbah, dia membaca dari Alkitab, terus dia menjelaskannya lagi dengan bahasanya sendiri. Berarti lebih ke arah situ berarti ya Pak? Betul, lebih seperti itu. Atau komentari. Lebih kepada komentari. Ya. Nah, coba kita lihat satu lagi yang ini ya, yang firman Allah yang hidup ini dalam bahasa Indonesia. Coba sebutkan salah satu ayat yang kalian hafal, tapi dalam Perjanjian Lama kalau bisa ya, karena ini eksegesis Perjanjian Lama. Silakan.
nggak harus Excel. Siapa yang mau? Ini versi firman Allah yang hidup, ya, yang kalian hafal dalam Perjanjian Lama. Ini ayat hafalannya Perjanjian Baru semua kayaknya. Ya. Ada nggak yang kalian cukup hafalkan satu ayat dalam Perjanjian Lama? Boleh Excel juga boleh. Saya hafal sih, Pak. Apa? Kalau saya Mazmur sih, Pak. Mazmur, boleh. Mazmur berapa? Mazmur 1 ayat 3. Mazmur 1 ayat 3, bagus ya. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Nah, ini ya, ini terjemahan parafrasenya. Mereka seperti pohon di tepi sungai yang selalu berbuah lebat pada musimnya, dan yang daun-daunnya tidak akan pernah layu. Apapun yang mereka lakukan akan berhasil. Cukup berbeda ya dari formal translation. Coba nih, alangkah bahagianya, ayat yang pertama, alangkah bahagianya orang yang tidak mendengarkan nasihat orang jahat dan tidak bergaul dengan orang berdosa yang mencemoohkan perkara-perkara Allah. Ya. Kalau dalam terjemahan yang biasa kita baca, berbahagialah orang yang tidak berjalan ya menurut nasihat orang fasik ya kalau nggak salah ya. Nah, nanti bisa dibandingkan ya, bisa dibandingkan. Atau tadi ya yang terlanjur kita udah baca Yohanes pasal 10 ayat yang 10. Walaupun ini perjanjian baru. Coba kita lihat ya bagaimana Yohanes 10 diterjemahkan di dalam firman Allah yang hidup ini. Oke. Nah, maksud pencuri ialah mencuri, membunuh dan menghancurkan. Nah, ini beda kan? Ya, maksud pencuri ialah mencuri, membunuh dan menghancurkan. Maksudku ialah memberi hidup kekal dengan segala kelimpahannya. Ya, jadi artinya sudah cukup berbeda. Ya, nah kita mungkin bandingkan lagi dengan mana yang BIS ya. Kalau BIS ada di sini. Atau mungkin begini saja sebentar. Supaya kita bisa melihat ya. Nah, tetapi permasalahannya di aplikasi Alkitab saya ini tidak ada yang paraphrase ya. Paraphrase tidak dimasukkan di sini. The Living Bible itu nggak ada. Karena dianggap bukan translation oleh Bible Work ya. Tapi nggak apa-apa, kita bandingkan antara dua hal itu ya, antara formal dan dynamic. Satu lagi mungkin dengan NIV ya. Nah ini yang ITB, PIS, lalu kita compare dengan King James Version ini sebagai apa namanya formal yang dari bahasa Inggris, dan kita compare lagi dengan NIV. Ya. Ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, ini masih cukup dekat ya, dynamic. Pencuri datang hanya untuk mencuri, untuk membunuh, dan untuk merusak. Membinasakannya diganti merusak. Tetapi aku datang supaya manusia mendapat hidup berlimpah-limpah. Ya, agak beda ya. Ini pasti cukup dekat dengan ini ya. The thief comes not but for to steal. Ya, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan menghancurkan, membinasakan. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Ya. Kemudian kalau NIV, the thief comes only to steal and kill and destroy. Hampir mirip ya. I have come that they may have life and have it to the full. Ini NIV ini yang di tengah-tengahnya, yang mix antara formal dengan dynamic. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang New Living Translation, ini yang dynamic ya. The thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Jadi cukup berbeda, tapi masih on the track itu, masih mempertahankan, masih mementingkan juga teks aslinya, ya, teks aslinya. Nah, contoh lain kalau dalam Perjanjian Lama ya, misalnya dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-8, coba ya misalnya ayat yang ke-16 dulu. Nah, kita lihat di sini. Coba semuanya perhatikan di bahasa asli kita, bahasa Alkitab bahasa Indonesia yang biasa kita pegang ya, terjemahan baru. Coba diperhatikan ya.
kalimatnya bagaimana nih? Dalam tahun kelima zaman Yoram, anak Ahab Raja Israel, pada waktu itu Yosafat adalah Raja Yehuda, Yoram, anak Yosafat Raja Yehuda menjadi raja. Kira-kira kalau baca pusing nggak? Iya, pusing, Pak. Yang lain gimana? Pernah baca ayat ini nggak ya? Dalam tahun kelima, zaman Yoram, anak Ahab, Raja Israel, pada waktu itu Yosafat adalah Raja Yehuda. Yoram, anak Yosafat, Raja Yehuda menjadi raja. Ya. Nah, kalau King James Version-nya juga sama ya. And in the 5th year of Joram, the son of Ahab, king of Israel, Jehoshaphat being then king of Judah, Jehoram, the son of Jehoshaphat, king Judah, began to reign. Ya. Hal ini jangan membingung. Memang bisa membuat kita bingung, tetapi sekali lagi yang diutamakan ya, yang diutamakan oleh bukan WTM ya, ini morfologinya, ini maksud saya yang Leningrad. Nah, dia menerjemahkan ya kata per kata ke dalam bahasa sasarannya, ya. Misalnya di sini ya kata uvisnat ya, Hames itu artinya 5 ya, Le Yoram ya, dalam tahun kelima zaman Yoram ya, Ben Ahab ya, anak dari Ahab, Melek Yisrael, raja Israel. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, bisa diperhatikan bahwa kata per kata ditranslasikan atau diterjemahkan kepada bahasa sasarannya. Ya, Melek Israel, raja Israel ya. Yehoshafat ya, pada waktu Yosafat, Melek Yehuda, raja Yehuda ya. Melek Yehuram, Melek Yehuda ya. Kemudian Malach Yehoram ya, di sini diterjemahkan Yoram, tapi sebenarnya bahasa aslinya adalah Yehoram. Oke. Yehoram. Nah, maka di sini sudah diterjemahkan begini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Yehoram ya, jadi beda ya. Di sini Yoram, di sini Yehoram anak Yosafat. Oke, bisa dilihat semuanya. Yehoram anak Yosafat menjadi raja Yehuda. Di sini Yoram anak Yosafat raja Yehuda menjadi raja. Jadi yang di dalam bahasa aslinya ada di bagian akhir, oleh dynamic translation bisa saja ditarik ke atas. Yang penting kekhususan dari bahasa sasarannya tidak hilang gitu. Artinya pembaca bahasa Indonesia tetap begini, tidak melenceng dari bahasa aslinya, tetapi kekhususan dari bahasa sasarannya tetap diperhatikan, tidak membuat bingung pembaca dalam bahasa Indonesia. Kalau formal translation memperhatikan ya baku, secara formal, secara ketat ya, literal. Kata perkataannya, urutannya pun sama dan seringkali membuat canggung, membuat kaku terjemahannya ya. Dalam tahun kelima zaman Yoram anak Ahab raja Israel, pada waktu itu Yosafat adalah raja Yehuda, Yoram anak Yosafat raja Yehuda menjadi raja. Kalau kita bandingkan, ini jauh lebih enak untuk dibaca ya. Yehoram anak Yosafat menjadi raja Yehuda pada waktu Raja Yoram anak Ahab telah memerintah Israel 5 tahun. Ya, nah ini juga bandingkan dengan ini ya, New Living Translation yang sama-sama dynamic translation ya. Jehoram son of King Jehoshaphat of Judah began to rule over Judah in the 5th year of the reign of Yoram son of Ahab, king of Israel. Jauh lebih mudah dipahami ya daripada yang King James Version ataupun New American Standard Bible. Ini formal. Now in the 5th year of Joram the son of Ahab, king of Israel, Jehoshaphat being then the king of Judah, Jehoram the son of Jehoshaphat, king of Judah, became king. Ya, seperti itu. Jadi memang ini jenis-jenis translation ya, ternyata bukan cuma satu, sama-sama hasil terjemahan dari Alkitab bahasa aslinya, tetapi karena metode atau pendekatannya berbeda, hasil output-nya ya, outcomes-nya berbeda. Nanti ketika kita menafsirkan, kita gunakan alat bantu sebanyak mungkin ya, dari versi ini, versi itu, versi ini dan seterusnya. Nah,
tidak dengan satu pendekatan yang sama, tapi dengan berbagai pendekatan yang berbeda-beda. Begitu ya. Oke, Excel, jelas ya? Oke, Pak. Cukup, Ya. Pak. Terima kasih. Excel yang bertanya, yang lainnya kok diem semua ya? Ini menyimak terpana sama Excel atau bengong karena bingung? Ini Pak Yuda ngomong apa sih gitu ya? Kayaknya lebih yang terakhir kali ya. Ini Pak Yuda ngomong apa? Ini berkutuk-berkutuk gitu, berbusa-busa gitu ya. Saya bisa menangkap apa namanya yang saya sampaikan ini seperti ngomong sama tembok. Pagi-pagi dapat begini gitu ya. Pusing deh. Oke, Willy mau bertanya, tapi sepertinya ada pertanyaan dulu ini ya, yang saya harus baca dulu. Timotius, Shalom Pak, saya mau bertanya dalam menafsir aplikasi apa saja yang harus kita gunakan. Aplikasinya tidak saya batasi, ya boleh gunakan sebanyak mungkin tools, ya sebanyak mungkin tools. Prinsipnya semakin banyak tools itu semakin baik, asalkan tahu cara menggunakannya. Ya, lebih baik satu tools tapi kalian menguasai daripada punya 10 tools tapi nggak ngerti apa-apa atau ngertinya cuman permukaannya aja. Ya, lebih baik kalau bisa menguasai banyak tools ya. Aplikasi Alkitab ya, kemudian ada leksikon, ada dictionary ya, dan seterusnya, banyak tools alat bantu untuk menafsirkan ya, menafsir Alkitab, ensiklopedi dan lain sebagainya ya, yang bisa kita manfaatkan membantu kita dalam menafsirkan Alkitab. Tapi yang penting adalah mastering it. Jadi jangan cuman tahu saja, tapi kalau bisa menguasai sampai ke dalam-dalamnya gitu ya. Aplikasi yang tadi saya pergunakan ya, BibleWorks, tidak sedikit juga yang punya yang sudah install di laptopnya. Tetapi tidak banyak yang tahu fitur-fiturnya, tahu mempergunakan sedalam-dalamnya. Ya, jadi buat apa punya, ya kan? Kalau nggak bisa mengoperasikannya. Ya. Kalau punya banyak dan bisa operasionalnya itu akan jauh lebih bagus. Begitu ya, Timotius ya. Iya Pak, tapi temanku aplikasi yang BibleWorks itu ya Pak. Gimana? Tidak harus ya, tidak harus. Nanti yang padanannya ada cukup banyak yang punya fitur-fitur mirip ya. Yang so far paling bagus gitu ya, tapi harganya sangat mahal. Ini Logos ya, Logos sekarang sudah Logos yang ke-9. Ini tetapi harganya mahal, bisa sampai ratusan juta ya. Nah, kalau BibleWorks itu dulu jauh lebih murah, tetapi sekarang sudah tidak dijual lagi masalahnya. Kalau ada yang beredar itu berarti lebih kepada bajakan ya, karena BibleWorks sudah lama gulung tikar, sudah lama tidak beroperasional. Yang masih operasional tuh ada Eastward ya, Eastward masih ada setahu saya. Terus Blue Letter Bible, ini juga favorit saya karena lebih mobile. Kalau BibleWorks ini harus pakai laptop ya. Logos bisa diinstal ke dalam gadget ya, dalam baik itu iPad ataupun yang lainnya ya. Blue Letter Bible bisa diinstal dalam Android, jadi bisa dipergunakan di handphone atau di tab ya, lebih mobile sifatnya. Oke, kalau BibleWorks tidak, itu kelemahannya ya di situ. Nah, sorry. Ini Logos ya, Logos yang ke-9 seperti ini. Jadi ada banyak sekali fitur yang bisa dimanfaatkan di sini. Passage Gates, ada Bible Word Study, Theology Guide, Exegetical ya. Nah, ini exegesis bisa tinggal diklik sini mau tafsirkan ayat apa saja, waduh sangat lengkap sekali ya. Ada word study dan seterusnya. Ini banyak sekali fitur-fiturnya ya. Belum lagi tools ya. Di tools ini juga ada atlas, canvas dan lain sebagainya. Ini memang so far yang katanya yang paling bagus begitu ya. Tapi kalian tidak harus punya ini ya. Boleh apa saja. Yang penting tahu mengoperasikannya ya, tahu
bagaimana untuk mengoperasikannya gitu, menjalankannya ya, menguasai jauh lebih penting. Begitu Timotius ya. Nanti saya akan pandu yang gratis gitu ya, yang tidak berbayar. Boleh, Pak. Nah, Boleh, Pak. senang kan? Kasih linknya aja, Pak. Senang yang gratis-gratis gitu kan. Nanti saya akan pandu ya. Oke. Silakan Willy, mau bertanya atau menanggapi? Mungkin bertanya Pak. Ya, silakan. Mengenai yang perbandingan ayat tadi ya Pak. Saya penasaran di ini Pak, kisah Yakub yang bergelut ya, atau berkelahi dengan malaikat itu. Nah itu kan kebanyakan jadi perbincangan atau diskusi ya. Siapa yang berantem gitu, siapa yang bergelut, itu bergelut beneran fisik atau seperti apa. Kedua, kalau di Kejadian 32 kan itu tulis ada seorang laki-laki, hurufnya kecil. Ya. Habis itu kalau di Hosea itu ayat keberapa Kejadian pasal 32 ayat ke-22 sampai seterusnya kayaknya Pak. Ya. Dimulai dari ayat 22 kayaknya. Oke. Habis itu di Hosea kan baru dikasih tahu kalau yang berantem sama Yakub tuh malaikat gitu. Nah, tapi juga ada penafsiran dari beberapa teolog kalau itu malak Yahweh itu kayak sosok Tuhan Yesus itu di Perjanjian Lama. Ya. Nah, ini kan buat saya jadi agak bingung. Mungkin bisa dibahas di situ, Pak. Penasaran aja sih. Hosea pasal berapa tadi? Hosea, sebentar ya Pak, saya cek dulu. Hosea 12 ayat 4 ya. Kalau di Alkitab, coba kamu baca Hosea 12 ayat yang ke berapa? Bunyinya bagaimana? Kalau di HP saya itu Hosea 12 ayat 4, tapi ada dalam kurung 12 strip 5 gitu. Ia berkumpul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya, nyanyi besar. Di Betel ia bertemu dengan dianya besar, dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Gitu Pak. Ya. Ayat 4 atau ayat yang kelima gitu ya? Iya. Oke, nah sebentar. Kalau adanya besar di sini sudah pasti adalah hasil terjemahan dari penerjemah ya. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti adalah sebentar, mana sih nyanya besar tadi? Ayat yang keempat ya. Oh, ini. Kasihan kepadanya gitu ya, menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Nyanya besar kalau kita lihat di bahasa aslinya, di sini tidak ada kecil atau besar ya. Kalau dalam bahasa Ibrani kan tidak ada nya besar atau nya kecil. Pasti sudah disesuaikan dengan konteksnya. Oke. Nah, tetapi kata malah di sini ya, ini ada kata malaah ya. Kata el malah. El di sini bukan el Tuhan tetapi pada ya. El di sini adalah preposisi. Preposisi el malah. Jadi bukan malah Adonai, tetapi ini lebih kepada malah begitu saja. Va yuhal baka. Ya, kalau L-nya Tuhan itu pakainya bukan shegol tapi pakainya sere. Ya, ini L ini wayasar L malah ya, L malah bukan malah Adonai, bukan malah Yahweh ya. Tetapi ini L malah, L-nya adalah bentuk preposisi. Jadi bergumulah dia, ini karena ada yod di sini ya, berarti orang ketiga maskulin singular. Dia di sini mengacu kepada Yakub ya. Yakub Yashar ya. Yashar ini diterjemahkan bergumul atau bergulat, resolve ya. Walaupun arti harafiahnya artinya adalah to sow ya. Seperti lagi menggergaji gitu. Ya, bergelut atau wrestle gitu aja, berkelahi ya. Kalau secara harafiah ini berkelahinya betul-betul secara fisik. Berarti yang dijumpai ini adalah memiliki fisik gitu ya. Kalau kemudian diterjemahkan ini adalah teofani ya, atau penampakan Allah ya, atau penampakan Tuhan Yesus, itu juga sudah sifatnya adalah interpretasi. Sudah bersifat tafsiran ya, penafsiran begitu. Nah, cuman pentingnya membaca dari bahasa aslinya adalah supaya kita tidak salah gitu ya, tidak salah
menafsirkan gitu ya, tidak salah menafsirkan, tetapi kita bisa lebih menafsir secara tepat gitu ya. Elroy itu di mana ya? Sebentar, Elroy. Nah, ini dia. Kejadian 16 ayat yang ke-13. Ini untuk perbandingan saja ya. Untuk perbandingan, El Allah tuh begini. Pakainya bukan segol ya, tapi pakainya sere, titik duanya mendatar. Kalau tadi segol, seperti ini segol ya, pendek itu artinya preposisi pada. Ya, atau atas bisa ya. Atas ya. Maskapai Israel itu ada L-nya juga tuh, al-L atau L, saya lupa ya. L itu atas bisa, pada, di atas gitu bisa ya. Tapi kalau dengan sere ya atau vokal e panjang, L ini artinya adalah Tuhan ya. El Roy ini pakai hataf kamas ya, dibacanya O Roy ya. Allah yang memperhatikan, Allah yang melihat. Ra itu artinya melihat. Allah yang melihat aku ya. Jadi seperti itu. Kalau yang di Hosea tadi, El Malah itu pada malaikat, bergumulnya dengan malaikat begitu. Bukan El Malah itu malaikatnya Allah gitu ya, bukan Malah Yahweh, itu beda lagi. Ya. Kalau Malah Yahweh itu malaikat Allah, coba ya. Malah di sini. Malah tapi di sini malah Elohim. Sebentar, cari yang Allahnya besar semua. Mana ya malah Adonai ya? Ini dia. Malah Adonai, yes. Nah, ini ya. Malah Adonai. Mana tadi? Ya, malah Adonai. Malah Yahweh atau malah Adonai ya. Ini Ketif Kere, tradisi Ketif Kere, tulisannya ada di sini ada Shewa sama Kamats, bukan berarti dibaca Yehovah ya, atau Yehova atau Yahweh apalagi ya, tapi ini adalah instruksi untuk membaca Adonai ya, Adonai. Malah Adonai. Kalau malaikat Allah, malaikat Elohim seperti ini tulisannya ya. Wayomer Elai Malach Ha Elohim. Malah Ha Elohim. Jadi beda sekali ya dengan tadi. Ini juga malah Ha Elohim sama yang ini kok sama semua ya. Sebentar, malaikat Allah, coba malah Ha Elohim sama semua ya. Malaikat Allah itu malah Ha Elohim ya. Kalau malaikat Allah semuanya seperti itu tulisannya. Oh sorry, ini sudah masuk ke ini malah Adonai. Malaikat Allah, malaikat Adonai. Sudah. Ya seperti itu. Jadi ini perbedaan-perbedaannya di situ ya, Willy. Nah, ketidaktepatan dalam penafsiran ini bisa terjadi akibat tidak menjadikan bahasa asli sebagai acuan. Padahal ini penting. Ya tadi kalau dikaitkan dengan pertanyaannya Excel tadi ya, berbeda sekali dengan parafrase. Kalau parafrase memasukkan gagasan kita ke dalam gagasan penafsir ke dalam hasil terjemahannya, tapi kalau kita justru melihat secara jujur, kata per katanya kita teliti, frase demi frasenya kita teliti, dan kita carikan padanan katanya dengan bahasa Indonesia seperti itu ya. Nah, oke. Ini waktunya sudah hampir habis ya. Yang di Google Classroom bisa kalian pelajari ya, untuk nanti kita diskusikan di pertemuan yang akan datang ya. Kita akan membahas tentang teks ya, tentang kritik teksnya atau step pertama dari full exegesis, yaitu teks ya, berkaitan dengan teks, menentukan batasan perikop, lalu membandingkan dengan berbagai versi. Sekarang kalian sudah tahu ada berbagai macam ya, berbagai macam versi Alkitab, bukan asal pilih, tetapi sebisa mungkin nanti yang dibandingkan adalah
versi-versi Alkitab sesuai dengan pendekatan yang berbeda-beda. Ya, ada yang formal, ada yang dynamic, ada yang mix dan seterusnya. Tentu bahasa aslinya tetap harus jadi rujukan. Jadi tugasnya ya seminggu ini kalian mempelajari lagi assignment yang ada di sana, ya, yang ada di Google Classroom. Dan satu lagi mungkin. Tapi saya tidak usah tulis di assignment ya. Kalian ingat-ingat saja, dicatat saja. Ya, kalian coba pelajari tadi 2 Samuel pasal yang ke-8 ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-8. Coba dibuka ayat yang ke-26. Kalian tulis dulu boleh ya. 2 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-26. Oke. 2 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-26. Di sini ia siapa sih? Raja siapa sih? Ahasia, ya. Ahasia anak Yoram raja Yehuda menjadi raja. Ini kelanjutannya ayat yang tadi ya, ayat yang 16 tadi kita baca itu tentang Yoram, sekarang anaknya lagi yang menjadi raja nih. Ahasia yang menjadi raja Yehuda. Nah, di 2 Raja-Raja 8 ayat 26, Ahasia ini ya berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri, raja Israel. Ya, kalian nanti bandingkan dengan 2 Tawarik pasal 22 ayat yang kedua. Ya, Ahasia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Ya, 2 Raja-Raja 8 ayat yang ke-26 dibandingkan dengan 2 Tawarik pasal 22 ayat 2. Loh, Alkitab ternyata bisa salah ya. Nah, kalian coba dianalisa. Mengapa bisa ada perbedaan seperti itu? Ya, jelas ya. 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 26 dan 2 Tawarik pasal 22 ayat 2. Satu aja cukup? Satu saja cukup atau kurang? Kalau kurang saya kasih lagi nih. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Enggak kurang ya? Kurang apa enggak? Kalau kurang saya kasih lagi nih. Cukup? Satu aja ya? Satu aja cukup ya? Enggak mau lagi yang lain? Cincailah Pak, satu aja Pak. Satu aja dulu ya, oke deh. Nanti minggu depan kita tambah lagi bagian yang lain ya. Setelah kalian mencari tahu kenapa kok bisa ada perbedaan antara 2 Raja-Raja dengan 2 Tawarik. Oke? Baik, kita akhiri pertemuan kita. Mari kita berdoa. Saya minta nanti Eprianis Gule ya, pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih dan pemeliharaan dalam kehidupan kami di pagi hari ini, Tuhan. Di mana kami telah mulai proses mengajar kami, Tuhan selalu menyertai kami. Kami sangat bersyukur, Tuhan, dan inilah kehidupan kami pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri proses belajar kami yang disampaikan, yang dipaparkan oleh Bapak dosen kami, Bapak Yehuda. Tuhan, kiranya kasih-Mu yang selalu menyertai kami, dan segala aktivitas kami selanjutnya kami serahkan di tangan-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan ya, Tuhan Yesus.